Gratifikasi adalah istilah halusnya. Bahasa terangnya adalah suap. Dan per definisi KPK, yang salah adalah bukan hanya si penerima suap gratifikasi itu, tapi juga si pemberi suap. Sekarang salah seorang penerima suap yang bernama Rafael Alun Trisambodo sudah diproses hukum lewat KPK. Lalu siapa saja para pemberi suapnya? Menunggu proses lebih lanjut, kita harap-harap cemas juga nih. Kalau sifatnya konspirasi, tentu melibatkan sekelompok orang. Siapa saja mereka? Pintu investigasi terusannya mulai terbuka. Mau dibuka selebar-lebarnya atau ada pihak-pihak tertentu yang malahan sedang menahan kuat-kuat dari belakang pintu? Memang kejahatan kerah putih seperti ini liciknya bukan main. Dia bikin perusahaan konsultasi pajak. Tentu pakai nama orang lain, bukan untuk bagaimana menghitung dan menyetor pajak dengan benar, tapi untuk sebaliknya, menyiasati pajak bersama-sama dengan aparat pajak. Pat-pat gulipat. Contoh saja, angka-angka fiktif. Perusahaan konsultasi pajak itu menghitungkan jumlah pajak yang mesti di-store ke negara. Katakanlah sejumlah 10 miliar, tapi dia bilang ke klien supaya akui saja 5 miliar. Lalu 2 miliar kasih ke oknum dan 250 juta sebagai fee ke perusahaan konsultan pajak berdasarkan tagihan. Total si klien cuma keluar duit 7,25 miliar dari yang semestinya 10 miliar. Jadi si klien masih untung sekitar 2,75 miliar. Bahasa si klien, dia menghemat 2,75 miliar. Seolah-olah semua untung. Negara dapat 5 miliar. Si oknum dapat 2 miliar. Si konsultan pajak dapat fee 250 juta. Everybody happy. Kepala kantor pajaknya dianggap berprestasi. Dapat penghargaan lagi. Kalau mau mendekati real, tinggal tambahkan nolnya saja. Dan angka di depannya diganti jadi 2 atau 3 atau 4. Itu baru dari satu perusahaan klien. Lah kalau kliennya ada belasan atau 20-an, kan bisa beli lagi beberapa tas bermerek plus arloji Rolex. Koleksi mobil di garasi bisa tambah Rubicon. Tidak perlu atas nama sendiri, cukup atas nama sopir atau atas nama siapalah. Kalau nanti diperiksa tinggal bilang mobil pinjaman, kan beres. Beli pesawat Cessna, kecil itu. Kabarnya, perusahaan konsultan pajak model beginian bukan cuma miliknya Rafael Alun Trisambodo, tapi ada pejabat dan mantan pejabat lain yang beroperasi dengan modus operandi serupa. Pat-pat gulipat para pejabat bukan hanya di Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan saja, tapi di kementerian dan lembaga lainnya juga ada. Belum lagi kita bicara di pemerintahan daerah. Gubernur dan bupati atau wali kota kita berapa saja yang sudah pakai rompi orange. Dan yang belum pakai rompi orange bukan berarti dia bersih loh. Cuma belum tertangkap lalu heboh. Atau dipesan untuk ditangkap dan dibikin heboh saja. Pendapatan pajak kita katanya melebihi target. Tapi sebetulnya berapa sih potensinya? Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Andre Vincent Wenas yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul "Bukan main liciknya kejahatan kerah putih itu". Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.